Oke. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bukti iman dalam time management, yaitu di sekolah. Tuh. Nah, sebelumnya aku kenalin diriku sendiri dulu ya. Jadi namaku Vanessa. Aku udah di Shine selama sejak aku SMP gitu. Jadi ya kan boleh panggil Cek Vanessa, Vanessa gitu. Nah, jadi Cece dulu sekolahnya itu di Yusdarso dari kelas 4 SD sampai 3 SMA. Tuh, seperti yang kalian bisa lihat di foto ini. Sekolah tercinta. Nah, habis itu Cece setelah lulus lanjut kuliah di Jakarta, yaitu di Tangerang, di Universitas Pelita Harapan atau UPH. Nah, di situ Cece ambil jurusan musik. Gitu. Jadi, peminatannya itu musik edukasi, piano klasik. Gitu. Ini pas graduation sama teman-teman. Nah, terus gelarnya itu sarjana seni. Nah, setelah kuliah 3,5 tahun, Cece lanjut ke kerja. Kerjanya jadi guru piano. Nah, ini salah satu muridku yang sangat imut. Nah, jadi, sekarang kita juga les pianonya online. Nah, itulah perjalanan hidup sekolahku. Nah, jadi Cece pernah mengalami apa yang kalian alami ya, suka dukanya sekolah, dan ulangan, ujian, gitu. Nah, dan Cece berharap bisa membantu kalian. Nah, berikutnya kita masuk ke materi, yaitu time management. Sebelumnya kita harus ngerti dulu ya, time management itu apa. Yaitu adalah cara mengelola waktu dengan bijak, sehingga tugas dapat tercapai dengan maksimal dan tepat waktu. Tuh. Nah, seperti di gambar ini, kalian bisa lihat ada, bayangin kita punya 13 pelajaran ya, kalau nggak salah di sekolah. Nah, ada sosiologi, biologi, kimia, fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, musik, semua itu. Nah, bagaimana caranya kita mengelola semua itu, mempelajari semua itu dengan maksimal. Tuh, nah kita pelajari lewat ini. Nah, apa yang firman Tuhan bilang mengenai pengelolaan waktu? Kita bisa lihat di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, jadi Tuhan mau kita mempergunakan waktu kita seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, maksudnya apa sih hari-hari ini jahat? Maksudnya adalah kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi ada masalah yang datang atau ada pergumulan situasi yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Makanya kita perlu manfaatkan waktu kita yang sekarang dengan semaksimal mungkin. Nah, terus kita juga nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali gitu. Nggak ada yang tahu. Tuh. Jadi manfaatkan waktumu dengan maksimal. Nah, kemudian kalau kalian udah ikutin khotbah dari 2 minggu lalu, kan kita udah belajar bahwa iman adalah dasar dan bukti. Nah, seperti di gambar ini, kan bisa lihat ada bangunan dan ada pondasinya di bawah. Nah, pondasinya nggak kelihatan, tapi pondasi itu harus kuat, seperti iman kita kuat dalam Yesus. Ketika iman atau pondasi kita kuat dalam Yesus, maka hidup kita, yaitu bangunan itu, akan mencerminkannya. Tuh. Nah, jadi seperti khususnya di bagian ini, jika kita punya iman yang kuat dalam Yesus, maka hidup kita akan mencerminkan pengelolaan waktu yang baik. Gitu. Nah, terus kita belajar tentang waktu ya, tentang time. Nah, waktu ini semua orang memiliki sama rata ya. Mau orangnya tinggi, pendek, tinggal di Indonesia, di luar negeri. Semua orang punya 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Nah, Tuhan kasih semuanya adil sama rata. Nah, tapi selain itu, waktu itu juga limited. Waktu itu sumber daya yang terbatas dan irreversible. Nggak bisa diputar kembali. Jadi kalau 5 menit udah lewat, nah 5 menit itu nggak bisa diputar kembali lagi. Tuh. Nah, kemudian waktu itu dipercayakan oleh Tuhan. Salah satu dari 3 hal yang dipercayakan Tuhan. Kan Tuhan ada percayakan
waktu, lalu talenta, lalu harta atau materi kan. Nah, di waktu ini salah satu di antaranya. Dan Tuhan mau kita jadi hamba yang setia. Nah, kalian pasti pernah baca perumpamaan di Matius 25. Nah, di situ ada 3 hamba kan. Terus Tuhan kasih satu dengan 5 talenta, satunya dikasih 2 talenta, dan yang terakhir dikasih 1 talenta. Nah, terus Tuhan tuh sebagai Tuan yang akan menuntut pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Gitu. Nah, pastinya kita mau dong Tuhan bangga dengan kita dan bilang kata-kata ini, "Well done, my good and faithful servant." Bagus sekali hambaku yang baik dan setia. Nah, jadi kita pasti mau dong di akhir kehidupan kita ataupun di kehidupan yang masa sekarang, ketika Tuhan mau kita berbuah dan mau kita bertanggung jawab untuk sumber daya yang Tuhan udah kasih, nah kita mau banget Tuhan untuk bangga dengan kita. Nah, jadi jadilah hamba yang setia. Nah, kemudian, kenapa sih kita harus belajar dengan giat? Nah, bukannya ada beberapa orang yang mau kerja di bidang lain-lain yang mungkin di sekolah nggak ada pelajarannya gitu. Nah, jadi pertama-tama kita harus belajar dengan giat itu karena pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Tuh, misalnya matematika, lalu biologi, lalu bahasa, itu semua akan dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Nah, terus kan bisa bayangin ilustrasi seorang atlet. Ya, misalnya atlet angkat beban gitu. Nah, nggak mungkin dalam satu hari dia sebelumnya nggak pernah angkat beban, tiba-tiba dia disuruh angkat 150 kg gitu. Pasti nggak mungkin, dan dia pasti akan cedera gitu. Nah, jadi itu harus di training, harus dilatih step by step dari awal. Misalnya angkat 10 kilo dulu, baru 15 kilo. Di dalam berbulan-bulan, bertahun-tahun harus di training. Gitu. Nah, jadi sama halnya dengan sekolah. Kita juga dilatih sejak kita SD, ya, sebelum itu juga ada TK playgroup. Nah, sejak SD, terus SMP, SMA, kita diberikan pelajaran yang semakin lama semakin rumit, gitu. Tujuannya biar ketika kita kuliah nanti, kita bisa menyerap pelajaran yang lebih rumit lagi. Tuh. Jadi semuanya tuh ada step-stepnya. Jadi otak kita dan kepintaran kita tuh dilatih gitu sejak kita kecil. Nah, selain itu, kenapa sih kita perlu belajar dengan keras? Nah, belajar itu melatih pertama critical thinking, yaitu berpikir secara logika. Ya, kita belajar cara memecahkan masalah, cara menarik kesimpulan, gitu. Kemudian kita juga belajar kreativitas. Kita pasti diberikan tugas untuk menciptakan video, menciptakan lagu misalnya, atau membuat karangan, apapun itu. Pokoknya kreativitas kita tuh sangat dilatih. Gitu. Kemudian kita juga diajar untuk bertanggung jawab. Jadi kita diberikan tugas, diberikan ulangan, kita bertanggung jawab untuk mempelajari itu dan mengumpulkannya tepat waktu. Tuh. Nah, kemudian time management yang akan kita pelajari hari ini. Kita belajar untuk mengelola waktu kita, membagi waktu di antara 13 pelajaran itu, biar semuanya bisa maksimal. Nah, kemudian kita juga belajar teamwork, yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini bukan pas ulangan ya, maksudnya pas kerja kelompok gitu. Jadi kita belajar cara berkomunikasi, cara membagi tugas, nah cara ya bekerja sama biar tugas itu jadi hasilnya maksimal. Nah, jadi buat kalian yang berpikir, misalnya cita-cita kalian itu adalah apa ya, karir yang di luar pelajaran sekolah. Misalnya kalian mau jadi dancer atau mau jadi main basket atau jadi musisi. Mungkin di sekolah ada pelajarannya cuman dasar banget gitu. Nah, jadi kalian jangan anggap pelajaran sekolah yang lain tuh sia-sia ya. Nah, karena kalian bisa di training untuk seluruh hidup kalian gitu melalui critical thinking, kreativitas, tanggung jawab dan semua ini. Itu akan dipakai di seluruh kehidupan kalian gitu. Nah, jadi nggak ada satupun yang sia-sia ya dari sekolah. Nah, jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh.
Sehingga pas kuliah dan kerjaan nanti, kita udah nggak kaget lagi dengan pelajaran baru yang kita dapatkan. Karena kita udah terbiasa mengolah informasi yang baru dan rumit itu sejak sekolah. Nah, kemudian kita masuk ke intinya. Nah, bagaimana caranya mengatur atau mengelola waktu kita dengan baik? Nah, pertama adalah memprioritaskan. Nah, jadi yang penting dan yang urgent dulu itu yang dikerjakan. Jadi, kita lihat dari tingkat kesulitan dan deadline-nya. Jadi, kalau semakin sulit dan semakin dekat waktu ngumpulnya, ya itu harus dikerjakan terlebih dulu. Nah, kemudian kedua, jangan menunda atau procrastinate. Nah, menunda ini satu penyakit yang banyak orang miliki ya. Saya juga tidak lepas dari kesalahan ini. Tapi menunda tuh benar-benar deh, jangan dijadikan kebiasaan. Karena tuh enak di awal, tapi di akhir nanti kamu bakal nyesel, kamu bakal panik-panikan dan kurang tidur dan hasilnya nggak maksimal di akhirnya. Nah, terus kemudian hindari hal-hal yang distracting atau hal-hal yang akan mengalihkan perhatian kamu. Contohnya binge watching. Binge watching itu nonton episode drama Korea secara sama 5 episode sehari gitu misalnya. Itu kan habis waktu banget. Mungkin habis 5 jam gitu dalam sehari. Nah, jadinya konsentrasi kamu akan lebih ke drama Korea itu daripada ke belajar. Nah, terus contoh lain misalnya nongkrong seharian. Misalnya pulang sekolah jam 3, gitu, kalian nongkrong sampai malam gitu. Dan jadi nggak sempet kerjain tugas, nggak sempet belajar. Ataupun contoh berikutnya adalah sosial media selama berjam-jam. Kalian buka Instagram, TikTok, YouTube, dan bukanya tuh terlalu banyak gitu, misalnya 5 jam sehari. Jadi ya kalian nggak punya waktu buat hal-hal yang lain. Nah, jadi hindari hal-hal yang distracting ini. Nah, di sini aku kasih contohnya ya, bagaimana memprioritaskan tugas-tugas kita. Nah, contohnya yang prioritas utama itu hal yang sulit dan urgent dulu. Misalnya, makalah ilmiah. Nah, makalah ilmiah ini kan biasanya dikasih waktunya lama ya, sebulan gitu kira-kira. Nah, jadi kalau dikasih sebulan, pakailah waktu sebulan itu dengan maksimal gitu. Jangan pakai minggu terakhirnya doang gitu. Karena makalah ilmiah itu kan perlu cari ide, cari materi, diketik lagi, latihan presentasi, banyak yang perlu kalian lakukan gitu. Kemudian video project, nah itu juga tugas yang besar. Biasanya dalam kelompok kan mesti survei tempat dulu, mesti cari ide, mesti nulis skripnya, mesti cari kostum, mesti latihan, cari kamera dan retake berulang-ulang. Nah itu juga butuh waktu yang lama. Nah harus dikerjakan dari awal. Nah kemudian misalnya ulangan matematika, mungkin bagi kalian sulit, jadi bagi beberapa orang sulit kan. Jadi harus dipelajari dari awal juga. Sejak pertemuan pertama sudah harus dimengerti dan latihan soal, kerjain PR-nya. Jadi pas udah mau ulangan, kalian sudah mengerti, tinggal review aja. Nah, kemudian prioritas yang di bawah, yaitu yang mudah atau yang masih lama tanggal kumpulnya. Nah, misalnya ulangan agama, PR Bahasa Indonesia, dan merapikan catatan. Nah, misalnya PR Bahasa Indonesia tuh mudah, jadi dalam 15 menit udah bisa selesai gitu. Atau rapiin catatan, itu kan nggak urgent banget gitu. Mungkin ulangannya masih lama gitu. Nah, jadi hal-hal yang masih mudah dan masih lama ini kalian bisa kerjakan nanti. Atau enggak kalian bisa selingin dengan hal-hal yang sulit tadi. Misalnya hari ini kalian mau ngerjain makalah ilmiah 1,5 jam. Itu. Terus otak kalian kan bekerja dan udah panas gitu ya. Jadi kalian bisa selingi, habis itu kerjain PR Bahasa Indonesia dulu. Habis itu baru lanjut lagi makalah ilmiahnya. Gitu. Itu ya contohnya. Nah, kemudian ini contoh membagi tugasmu. Contohnya makalah ilmiah tadi. Misalkan diberikan makalah ilmiah 1 bulan deadline-nya. Nah, contoh yang bagus itu ada kalau kalian membagi rata beban kerja itu selama 4 minggu secara rata.
Nah, jadi di grafik ini Cece hitungin beban kerjanya tuh 20 ya, 20 poin. Nah, jadi misalnya di minggu pertama kalian kerjain 4 poin beban kerjanya gitu. Nah, misalnya kalian cari ide dulu, kalian cari-cari bukunya, cari sumber referensinya, kalian fixkan kan mau topik apa. Nah, itu di minggu pertama. Terus mungkin kan mulai nulis bab 1 gitu, selesai bab 1. Terus di minggu kedua kalian juga nulis bab 2, landasan teori kan. Terus kalian fixkan bahan-bahannya mau dari sumber yang A, B, C, D, E gitu misalnya. Terus kalian juga bisa cicil bab 3. Terus di minggu ketiga kalian bisa nulis bab 3, bab 4 gitu kan. Bab 4 kan yang biasanya yang paling berat tuh, yang paling panjang. Nah, terus di minggu keempat kalian tinggal nulis bab 5 dan lengkapin bab 4. Lalu ya latihan presentasi, terus ngeprint gitu. Ya pokoknya semuanya 20 beban poin itu disamaratakan gitu. Jadinya dalam minggu-minggu itu kalian tetap balance kehidupannya. Kalian masih bisa berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, masih bisa istirahat, masih bisa ya ada waktu-waktu santainya gitu. Karena kalian bagi secara rata. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada contoh buruknya. Nah, contoh buruk itu misalnya minggu pertama, kalian nggak gitu ngerjain apa-apa, kalian masih santai-santai, topiknya masih belum fix mau yang mana gitu kan. Terus minggu kedua, baru kalian fixkan topiknya, baru mulai cari referensinya. Gitu. Mungkin baru nulis bab 1. Terus minggu ketiga kan baru mulai nulis bab 2, santai-santai. Terus baru nyadar, oh minggu depan udah minggu keempat nih, udah mau dikumpul. Baru di minggu keempat, baru kalian mulai ngerjain semua, buat 3, 4, 5. Terus diketik, terus dirapiin ketikannya, dicek typo-typonya. Terus latihan presentasi, semua tuh di minggu terakhir. Bahkan mungkin kalian ngeprintnya tuh pas di pagi harinya sebelum dikumpulin, misalnya gitu. Dijilidnya juga. Nah, itu contoh yang buruk. Karena jadinya di minggu keempat, kalian jadi panik dan tugasnya jadi terlalu banyak gitu. Jadinya hasilnya nggak akan maksimal. Bahkan kayak mungkin akan kurang tidur, bahkan nggak tidur gitu kan. Nah, itu contoh yang buruk karena kehidupan kita jadi nggak balance gitu. Nah, jadi yang perlu kalian ingat tentang menunda tugas, ketika kalian menunda tugas itu nggak akan hilang gitu. Tapi tugas itu akan tertumpuk di belakang. Tuh, jadi ingat itu setiap kali kalian tergoda untuk menunda, nah ingat bahwa tugas itu bukan hilang tapi akan tertumpuk di belakang. Tuh. Nah, jadi itu ya contoh membagi waktu kalian. Nah, kemudian kedua adalah schedule, yaitu jadwalkan waktu kalian. Nah, kalian bisa jadwalkannya per project atau juga bisa harian. Nah, jadi Caca pas sekolah itu punya buku agenda. Tuh, jadi setiap kali guru kasih tugas atau ulangan, jadi Caca tulis di buku itu. Misalnya PR bahasa Inggris, atau enggak ulangan matematika gitu. Jadi Caca tahu tugas-tugas apa atau ulangan-ulangan apa yang perlu dipelajari gitu. Nah, jadi semakin penting atau sulit project itu, nah semakin kalian stabiloin dan kasih tulisannya gede-gede gitu. Jadi biar kalian bisa tahu prioritasnya, mana yang mudah dan mana yang lebih sulit. Gitu. Nah, dari prioritas per project ini, kalian bisa susun jadwal per harian. Nah, di sini di grafik donat ini, saya kasih contoh ya. Misalnya, satu orang kan punya 24 jam dalam sehari. Nah, misalnya kita bagi 8 jam itu untuk tidur. Kan? Itu udah ideal banget ya. Udah sangat cukup dan sangat bagus. Nah, terus kemudian 5 jam untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya makan, minum, mandi, istirahat, sosial media, duduk leha-leha, olahraga, saat teduh. Nah, itu 5 jam. Itu udah lebih dari cukup tuh 5 jam. Nah, kemudian kalian punya waktu 11 jam untuk belajar. Misalnya ada 7 jam di sekolah, lalu 4 jam di rumah untuk belajar. Nah,
itu 24 jam yang kita miliki. Kalau dilihat dari sini sebenarnya banyak juga ya waktu yang kita punya. Cuman seringkali kita tuh apa ya, ke distract sama HP gitu kan. Kita nggak lihat waktu, tahu-tahu scrolling HP udah lewat 2 jam gitu. Nah, jadi kita harus mengontrol diri kita dengan membuat jadwal. Nah, contohnya di sini lebih detail, misalnya ya, sekolah jam 7.15 sampai jam 1.05. Tuh. Mungkin pas sekolah online lebih singkat ya waktunya. Nah, terus misalnya sampai makan, ada perjalanan pulang. Ya, tapi kalau online nggak ada waktu perjalanan pulang ya. Nah, misalnya sampai rumah makan, mandi istirahat sampai jam 3 gitu. Terus lanjut kerjain PR atau ulang pelajaran atau les 1,5 jam. Habis itu break 15 menit, habis itu lanjut 1 jam lagi gitu. Nah, itu contoh schedule yang kalian bisa buat per hari. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa tulisin biar kalian bisa keep track waktunya gitu. Nah, terus ketika kalian sedang mengerjakan tugas kalian nih, kalian bisa lihat jam gitu. Kira-kira berapa jam yang kalian habiskan. Misalnya kan kalian lagi istirahat juga, lihat juga jamnya. Udah berapa lama yang kalian habiskan. Jangan sampai kelewatan. Tuh. Nah, satu tip yang perlu kita ingat adalah istirahat yang produktif. Istirahat kan tujuannya untuk merefresh pikiran kita kan, supaya pikiran kita tuh siap untuk menerima informasi yang baru, supaya ya dalam keadaan yang fresh gitu, supaya pelajaran bisa terserap dengan maksimal. Nah, jadi pilih istirahat yang produktif. Contohnya misalnya makan cemilan yang sehat, minum air, misalnya jalan di kompleks rumah, minum teh gitu kan, atau mungkin tidur siang sebentar, setengah jam, ya apapun yang sehat buat kalian. Tuh. Nah, jangan sampai istirahat yang tidak produktif. Contohnya binge watching tadi, nonton nonton 2 film dalam sehari yang membuat kalian semakin berpikir gitu. Misalnya karakter ini membunuh karakter ini, terus kalian ingat semua namanya dan kalian ingat semua jalan ceritanya. Dan bahayanya tuh kalau misalnya film itu mereplace atau menggantikan informasi pelajaran kamu gitu. Mungkin pelajarannya kamu gak inget, tapi malah filmnya yang diingat gitu. Nah, jadi jangan sampai kalian memilih istirahat yang seperti itu, yang mendistract pikiran kalian. Tuh. Nah, berikutnya ada beberapa tips ya. Nah, yang pertama adalah perhatikan guru. Nah, jadi ketika kita memperhatikan guru, kita akan menghemat banyak sekali waktu. Karena guru adalah sumber informasi utama kita. Jadi kalian bisa bayangin lewat gambar ini. Misalnya guru itu adalah matahari, terus kita adalah tumbuhan yang di bawah ini. Jadi ketika guru sedang menerangkan, dari pertemuan pertama nih, ketika guru menerangkan, dia sedang menyinari sinar matahari itu kepada kita. Jadi sebagai tumbuhan yang baik, kita harus menyerap itu dengan maksimal. Jangan jadi tumbuhan yang sombong, yang bilang, aduh aku nggak perlu, nanti aku cari lampu-lampu di jalanan aja pas malam nanti. Nah, itu udah telat, gitu. Kita malah akan menghabiskan waktu kita kalau kita mau cari informasi sendiri. Tuh, jadi ketika guru sedang menjelaskan, catat sendiri informasinya. Tuh, kalian akan bisa mengandalkan catatan kalian daripada minta dari orang lain gitu. Karena ketika kalian minta dari orang lain, bisa jadi orang itu salah catat atau salah mengerti gitu kan. Nah, jadi Cece sejak sekolah sih Cece selalu catat sendiri, walaupun mungkin nggak rapi banget ya. Nah, jadi satu tip ketika kalian mencatat, misalnya gurunya ngomongnya cepet, terus dia nggak tulis, dia cuma ngomong doang. Jadi kalian harus catat dengan cepat juga gitu. Nah, terus kalian harus singkat-singkat, apapun yang bisa disingkat ya singkatlah. Misalnya sebagai berikut SBB gitu. Terus misalnya perhatikan, jadi PRHTKN, contohnya begitu. Pokoknya nggak apa-apa kalau singkat, nggak apa-apa kalau nggak rapi, yang penting kalian dapat semaksimal dan selengkap mungkin. Gitu. Nah, setelah guru yang selesai ngomong, ya barulah lengkapin catatannya. Boleh naik gurunya, boleh naik teman, dilengkapin gitu. Nah, kemudian banyak bertanya.
Jadi pastikan kalian banyak bertanya sama sumber informasi utama ini, sama guru kalian. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, ada yang kurang jelas, tanyalah supaya kalian mengerti, dan supaya pas ulangan kalian juga bisa, kan kalian udah mengerti. Tuh. Nah, misalnya pas awal semester nih, pas belum belum musim ulangan, pas masih pelajaran-pelajaran masih pada pertemuan pertama. Nah, kalian masih santai tuh. Kalian boleh banget baca pelajarannya dulu sebelum pelajaran itu disampaikan. Jadi kalian bisa ada bayangan kurang lebih gimana. Jadi pas guru jelasin, udah nyambung gitu. Terus kalian bisa tanya lagi. Gitu. Nah, sebagai seorang guru, Cece sangat merasakan ya betapa bahagianya guru kalau murid nanya. Nah, karena ketika kita nanya, guru itu akan mengerti seberapa banyak kita mengerti gitu. Dan nggak lucu banget kalau misalnya guru udah jelasin nih panjang lebar A sampai Z, terus murid-muridnya cuman dia muka bingung melongo gitu. Terus ada pertanyaan nggak ada gitu. Terus pas ulangan ternyata jelek gitu. Itu sangat memfrustrasikan apa sih? Sangat membuat frustrasi ya bagi guru. Nah, beda halnya jika kalian bertanya, itu bagus banget. Jadi guru bisa mengerti kalian sampai di mana mengertinya, dan guru tuh bisa membantu kalian lebih lagi gitu. Nah, terus kemudian berkonsentrasi. Nah, ketika guru menjelaskan, ketika kalian kerjain tugas di rumah, berikan konsentrasi kalian yang terbaik gitu, supaya tugas itu akan selesai dengan lebih cepat dan juga selesai dengan maksimal. Itu ya tip nomor 1. Nah, tip kedua adalah biasakan belajarnya nyicil. Nah, seperti contoh tadi ya. Jadi, dari pertemuan pertama nih, misalnya pelajaran PKN, diberi di pertemuan pertama. Jadi, sepulang dari sekolah, kalian bisa review lagi pelajarannya, diulang-ulang lagi. Nah, supaya masuk ke dalam memori jangka panjang atau long term memory. Nah, pasti kan pernah dengar ya long term memory. Itu adalah memori jangka panjang. Beda dengan memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu misalnya, minta nomormu dong, terus disebut nomornya segini-segini. Nah, itu pasti beberapa menit kemudian langsung lupa gitu. Apalagi besoknya udah pasti lupa. Nah, tapi kalau long term memory itu bisa uh, ada dalam ingatan kita selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan selamanya. Tuh. Nah, long term memory ini gak bisa sifatnya dalam satu hari kita pelajari langsung ingat long term memory. Nggak bisa gitu. Long term memory itu harus step by step, harus hari demi hari diulang terus selama beberapa minggu, selama beberapa bulan, harus diulang terus. Nah, jadi sama halnya dengan belajar. Jadi balik lagi ke contoh tadi, misalnya pelajaran PKN. Nah, jadi dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kan harus selalu pelajari, ulangi, kerjain PR-nya, biar itu masuk ke dalam long term memory kalian, pelajaran itu. Nah, jadi misalnya 4 pertemuan udah lewat nih, 4 minggu udah lewat. Nah, jadi pas minggu kelima, pas minggu ulangan, nah udah nggak sulit lagi untuk mempelajari pelajaran itu, karena kan sudah menyicil dan sudah masuk ke dalam long term memory kalian. Jadi hari H sebelum ulangan itu kan tinggal review aja. Tuh. Nah, itu ya cara long term memory bekerja. Nah, kan juga mungkin pernah dengar peribahasa ini. How do you eat an elephant? Bagaimana kamu makan seekor gajah gitu kan? Jawabannya adalah one bite at a time. Ya, satu suap demi satu suap. Gitu. Jadi tugas yang besar sekalipun, kalau kita nyicil dari awal, sedikit-sedikit dari awal, tugas itu akan selesai. Kita akan bisa men-tackle tugas tersebut. Gitu. Nah, kemudian tip nomor 3, kenali cara belajarmu. Jadi biasanya ada 3 ya, biasanya ada yang audio, visual, sama kinestetik. Nah, kalau orang yang audio itu dia cepat nangkep ketika dia mendengar melalui bunyi, melalui suara. Ya, misalnya gurunya menjelaskan lewat ngomong nih, dia cepat nangkepnya. Dan dia juga suka belajar melalui rekaman. Terus kalau misalnya baca buku, dia harus
keluarin suaranya gitu. Nah, jadi kalau kan tipe yang audio, nah bacalah buku itu dengan suara, jangan malu-malu. Yang penting maksimalkan cara belajarmu. Gitu. Nah, terus misalnya kamu tipe visual. Nah, seperti Cece tipenya visual nih. Jadi Cece selalu catat dan bisa menyerap dengan cepat jika melihat gambar, ilustrasi. Terus Cece misalnya baca sesuatu nih, pasti sambil membayangkan gambarannya gitu. Nah, terus misalnya belajar buat ulangan. Misalnya bab 1 ada 3 halaman gitu. Jadi Cece bisa ingat di halaman pertama nih ada bahannya ini, di halaman kedua bahannya ini. Gitu. Itu secara visual. Nah, terus misalnya kamu tipe yang kinestetik. Kinestetik itu belajar melalui gerakan. Jadi biasanya dancer itu orang kinestetik ya. Mereka mudah melihat gerakan. Terus ketika mereka ngomong, mereka harus banyak bergerak dengan tangan mereka. Dan ketika apa ya, guru menjelaskan dengan gerakan dan peragaan juga mereka juga lebih cepat nangkep gitu. Nah, mungkin orang-orang kinestetik ini belajarnya harus sambil jalan-jalan gitu. Nah, jadi apapun cara belajarmu, ya maksimalkan itu untuk belajar. Nah, terakhir yang aku mau sharing adalah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita pelajari, iman adalah dasar dan bukti kan. Dan iman kita adalah dalam Kristus. Tuh. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita mau jadi hamba yang setia, kita mau membuat Tuhan bangga. Gitu. Nah, jadi pastinya segala sesuatu yang yang nggak menempatkan iman kita pada Tuhan itu salah ya. Contohnya menyontek, gitu, menyontek, kerjasama, curang. Nah itu tidak menempatkan iman kita pada Tuhan, malah kita menempatin iman kita pada orang lain. Gitu. Nah jadi ketika kita mau jadi hamba yang setia, ya, kita mau jadi orang yang taruh dasar iman kita pada Kristus, itu udah so pasti nggak boleh ya guys. Nah kita mesti do what is right and put your faith in Him. Jadi, lakukan apa yang benar dan taruh imanmu pada Dia. Tuh. Nah, sedikit kesaksian ya dari Cece pas Cece sekolah. Jadi di sekolah Cece itu culture kelasnya tuh nggak begitu bagus-bagus banget ya. Karena menyontek itu di sekolah Cece itu sesuatu yang sangat normal gitu. Jadi 90% orang melakukannya. Tuh. Bahkan kalau orang yang nggak melakukan karena dicap aduh nggak solidar, pelit atau apa gitu kan. Nah itu satu pergumulan yang besar bagi Cece karena pencapaian akademik dan nilai bagus itu sangat penting buat Cece. Tapi di satu sisi juga nanti itu kan dosa kan. Padahal jalan pintas gitu kan enak gitu. Jadi belajarnya nggak harus keras-keras banget, ada backup contekan gitu kan. Nah tapi itu nggak berkenan di hati Tuhan. Itu sesuatu yang dosa. Nanti itu kan um, apa namanya salah satu bentuk kebohongan. Kamu mau dapat 90. Kalau kamu dapat 90 berarti kamu mengerti 90% kan. Tapi kalau itu hasil contekan berarti sebenarnya itu bukan itu bentuk kebohongan gitu. Seolah-olah kita bilang kita mendapatkan ini dengan usaha kita sendiri gitu. Nah, untungnya pas Cece sekolah dulu kan Cece udah gabung dalam Shine. Nah, dalam Shine tuh banyak kakak-kakak rohani yang menguatkan Cece. Mereka tuh bersaksi tentang hidup mereka. Bagaimana mereka takut sama Tuhan, takut akan Tuhan ketika di sekolah, dan mereka tuh mau menyenangkan hati Tuhan, dan mereka nggak mau ikut melakukan hal-hal yang salah yang orang lain lakukan. Tuh, di situ Cece sangat dikuatkan, dan akhirnya sebelum SMA mulai, Cece komitmen untuk nggak nyontek dan nggak curang selama 3 tahun SMA itu. Nah, terus hasilnya gimana? Apakah itu hal yang mudah? Oh enggak, itu sulit banget karena seringkali Cece merasa sendiri dan merasa nggak adil gitu kan. Bahkan teman-teman Cece yang pintar-pintar itu nyontek juga gitu kan. Sangat nggak adil gitu. Nah tapi ya Tuhan menguatkan dan menguatkan Cece gitu lah.
Nah, terus ada satu momen nih di mana iman Cece ini sangat-sangat diuji. Nah, waktu itu ada ulangan agama. Nah, terus biasa ulangan agama ini selalu ada contekan dari kelas sebelah gitu. Kayaknya mereka udah diperiksa duluan ulangannya, terus mereka tulisin jawabannya kasih kita gitu. Nah, terus Cece tuh ditawarin sama temen, kayak, Van, kamu mau nggak? Aku dapat contekan nih, tapi kamu jangan bilang siapa ya. Gitu. Terus Cece kan udah komitmen kan, Cece bilang, oh nggak usah, nggak apa-apa. Terus kan Cece juga udah belajar juga kan. Nah, tapi di ulangan itu, soalnya agak membingungkan, walaupun pilihan ganda, tapi pilihan ganda itu mirip-mirip jawabannya, gitu deh. Nah, terus kayak Cece ngerjain aja yang terbaik sebisa mungkin. Nah, terus Cece ingat pas keluar hasilnya, Cece dapat nilai di bawah KKM, di bawah KKM. Dan KKM kita tuh pas tuh 775. Nah, sedangkan teman-teman Cece yang nyontek ini, mereka dapat 88 gitu. Jauh di atas KKM gitu kan, jauh di atas Cece. Nah, itu membuat Cece sangat sangat kesel dan sangat kecewa gitu. Bahkan Cece kayak Tuhan gitu kan, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi gitu. Padahal kan aku sedang berusaha untuk melakukan yang benar untuk Tuhan gitu kan. Nah, jadi ya ada momen-momen seperti itu. Nah, tapi untungnya melalui Shine dan melalui suara Tuhan dan Alkitab, Tuhan menguatkan Cece kembali gitu. Nah, ini salah satu janji Tuhan yang Cece pegang ya, di Roma 10 ayat 11. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Nah, jadi selama SMA, selama pergumulan Cece, nggak sempurna banget sih komitmennya. Cece ingat ada masa-masa di mana Cece jatuh gitu. Tapi yang kalian perlu ingat itu adalah ini, ketika kalian membuat komitmen dibandingkan dengan nggak komitmen sama sekali, itu membuat perbedaan yang besar. Ya, jadi kalau nggak sempurna, ya nggak apa-apa daripada jebak-jebak banget gitu. Jadi salah satu value yang saya pegang adalah progress over perfection. Tuh, yang penting kan lakukan yang terbaik aja. Nah, terus puji Tuhannya di akhir tahun, di akhir semester, Tuhan tuh selalu kasih reward gitu buat Cece. Jadi Cece bisa dapat juara, bahkan di akhir UN Cece bisa dapat nilai kedua tertinggi di bidang IPS. Nah, itu semua anugerah Tuhan yang Tuhan kasih gitu, reward yang Tuhan kasih di akhir. Dan Tuhan buktikan bahwa ketika kita taruh iman kita sama Tuhan, Tuhan nggak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Ya. Nah, jadi lakukanlah yang terbaik. Nah, jadi yang what matters is your heart. Jadi Tuhan tuh melihat ke hati kalian. Tuh. Jadi pada akhirnya Tuhan nggak menuntut kita untuk jadi juara satu atau yang ikut olimpiade di mana-mana. Itu kan. Yang penting kan lakukan yang terbaik aja. Tuhan tuh udah sangat-sangat berkenan. Gitu. Lakukan yang terbaik dan Tuhan yang akan lakukan bagian Tuhan. Nah, terus kemudian takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuh, seperti di Amsal 1 ayat 7. Jadi ketika kita takut sama Tuhan, akan Tuhan, Tuhan tuh yang akan menyediakan segala satu bagi kita. Gitu. Tuhan yang akan menyediakan kebijaksanaan dan pengetahuan bagi kita. Nah, terus kemudian apa yang kita perlu terapkan? Nah, di minggu ini kita ada challenge ya, namanya Bukti Iman Challenge. Nah, jadi kalian bisa lakukan bisa tuliskan 3 hal terpenting yang akan kalian lakukan hari ini. Tuh, misalnya kerja di laporan ilmiah, habis itu belajar ulangan PKN, apapun gitu. Nah, jadi kalian bisa tulis, terus kalau kalian udah kerjakan di checklist. Tuh, kemudian tag Shine Hauge. Nah, jadi kalian bisa mengingatkan diri kalian dan mengingatkan teman-teman kalian melalui post ini. Nah, jadi kita perlu jadi hamba yang setia dan kita perlu lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih banyak buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu mengenai bukti iman dalam time management. Ya Tuhan, kayak sungguh-sungguh mau jadi hamba-Mu yang setia Tuhan, kayak mau menyenangkan hati Tuhan dan kayak gak mau mendukakan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk
melakukan hal yang benar Tuhan, untuk sungguh-sungguh menaruh iman kami di dalam Engkau Tuhan dan bukan dalam manusia. Tolonglah kami Tuhan untuk memanage waktu kami dengan sebaik mungkin di sekolah kami Tuhan, karena kami memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kayak aku berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, apapun cita-cita mereka, apapun mimpi mereka, Tuhan Engkau yang sediakan jalan yang terbaik buat mereka Tuhan. Engkau yang pertemukan dengan orang-orang yang tepat, Engkau yang pertemukan dengan sumber daya yang tepat Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan iman kami dengan, pada-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau yang bangkitkan kembali semangat kami Tuhan. Mungkin sekolah online belakangan ini agak berat Tuhan, tapi tolong kami Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu yang mau setia dan mau melakukan yang terbaik. Dan kami percaya Engkau yang akan menyediakan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you guys.